Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum memberikan konfirmasi resmi terkait spekulasi Emiliano Jonathans sedang dalam proses naturalisasi. Ia memilih untuk berhati-hati dan enggan berkomentar lebih jauh sebelum proses naturalisasi benar-benar rampung. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak, karena itu prosesnya masing-masing ofisial, ujar Erick. Meski demikian, Erick Thohir memastikan bahwa setiap pemain yang memperkuat timnas Indonesia adalah pilihan terbaik berdasarkan kemampuan. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak menerima pemain titipan yang tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan skuad Garuda. Kehadiran Emiliano sangat dibutuhkan. Potensi kedatangan Emiliano Jonathans tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, terutama mengingat absennya gelandang andalan Marcelino Ferdinand saat melawan Cina akibat akumulasi kartu kuning. Meskipun timnas masih memiliki opsi seperti Eliano Reijnders dan Ricky Kambuaya di lini tengah, kedalaman skuad sangat diperlukan untuk menghadapi laga penting dengan intensitas tinggi dan target meraih kemenangan di kandang sendiri. Kehadiran pemain dengan kualitas Eropa seperti Emiliano diyakini akan menambah kekuatan dan variasi serangan Garuda. Kini, para pecinta sepak bola tanah air hanya bisa menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai proses naturalisasi Emiliano Jonathans. Jika berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat pemain muda berbakat ini mengenakan jersey merah putih dan berjuang bersama timnas Indonesia di kancah internasional. Masyarakat Turki bujuk Jadon Oosterwolde agar tidak bela timnas Indonesia sempat menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, nama Jadon Oosterwolde memang tengah dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan yang masuk radar PSSI. Baru-baru ini, asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Alex Pastoor, sengaja terbang ke Turki untuk membujuk Jadon Oosterwolde untuk menerima tawaran naturalisasi dari PSSI. Kabar tersebut didapat dari unggahan fanbase terpercaya klub Liga Super Turki Fenerbahce, @1907 Bros. Dalam unggahan tersebut tertulis, kabar mendaratnya Pastoor ke Turki sontak mendapatkan berbagai respon dari netizen dari negara busur tersebut. Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional kita? Tulis netizen Turki. Namun, kemungkinan Jadon Oosterwolde untuk memperkuat Turki sangatlah berat, sebab dia harus tinggal di sana minimal 5 tahun berturut-turut. Kans atau peluang Jadon Oosterwolde membela timnas Indonesia terbilang cukup besar, sebab bek berdarah Belanda Suriname itu belum sekalipun mengoleksi caps di timnas Belanda. Nantinya Jadon bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi posisi pertahanan. Jika posisi bek kiri sudah paten menjadi milik Calvin Verdong, maka XS pemain Parma itu bisa main sebagai bek tengah ataupun gelandang kiri. Pascal Struijk, XS pemain timnas Belanda U17, kabarnya menjadi target naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk memperkuat skuadnya jelang 4 laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C, timnas memiliki 2 laga tersisa dan kini ada di posisi keempat dengan poin 9. Kluivert membutuhkan pemain-pemain kunci untuk memastikan posisi aman di klasemen dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Struijk diyakini menjadi elemen penting dalam strategi pelatih asal Belanda itu. Pascal Struijk yang berposisi bek tengah saat ini membela Leeds United yang berlaga di EFL Championship. Pemain yang lahir di Deurne, Belgia, 11 Agustus 1999. Memiliki keistimewaan dalam posisi bermain. Selain sebagai bek tengah yang tangguh, pemain bertinggi 190 cm itu juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan. Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Dengan rekam jejak profesional yang mentereng dan usianya yang masih produktif, Struijk bisa menjadi pengganti ideal untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Jika berhasil menaturalisasi Struijk, akan menjadi salah satu pemain belakang dengan pengalaman internasional tertinggi di skuad Indonesia. Namun, proses ini tentu tidak tanpa tantangan.
Selain menyesuaikan diri dengan gaya permainan timnas, Struijk juga perlu beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia yang berbeda dari Eropa. Madam Pang mau memperkuat timnas Thailand dengan amunisi pemain-pemain naturalisasi. Madam Pang pun belajar ke Ketum PSSI, Erick Thohir, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nuan Van Lamsam, atau yang biasa disapa Madam Pang kecewa timnas Thailand gagal lolos ke Piala Dunia U17. Madam Pang mengaku, persaingan di kawasan Asia Tenggara terus ketat. Vietnam mampu bangkit sejak ditinggal Park Hang-seo, sementara timnas Indonesia terus kuat dengan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi dengan kategori pemain keturunan alias pemain yang masih punya darah Indonesia. Soal pemain keturunan, Madam Pang berjanji akan mencarinya demi menambah kekuatan timnas Thailand. Tapi tentu, pencariannya harus benar-benar kompeten. Kami perlu secara aktif mengidentifikasi pemain-pemain keturunan Thailand yang bermain di luar negeri dan menjajaki peluang-peluang naturalisasi bagi pemain-pemain berbakat lainnya. Ujarnya, Federasi Thailand telah bergerak mencari para pemain keturunan Thailand di Eropa. Madam Pang mengaku sudah belajar dengan Ketum PSSI, Erick Thohir, untuk mendapatkan pemain keturunan. Kedepannya, Thailand siap merekrut para pemain keturunan. Saya sudah bicara dengan Ketum PSSI tentang bagaimana kebijakan tersebut berhasil dalam kualifikasi Piala Dunia. Jika kami berkomitmen, kami bisa meningkatkan prestasi timnas, ungkapnya. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya punya jabatan baru. Setelah didepak oleh PSSI, STY kini masuk dalam jajaran anggota komite eksekutif. Tidak hanya STY, mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, juga sama. Namanya juga masuk dalam daftar anggota komite eksekutif ke-55 Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Sebanyak 27 nama bakal mengisi jabatan komite eksekutif KFA ke depannya. Mereka terpilih lewat rapat umum delegasi yang diadakan pada tanggal 4 April lalu. Rapat tersebut memilih komite eksekutif untuk Presiden Chung, sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar Asosiasi. Sementara itu, rapat tersebut juga mengangkat 5 wakil ketua, termasuk Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. STY dipercaya menangani kerjasama eksternal, sedangkan Park Hang-seo diberi mandat untuk mengurus tim nasional Korea Selatan di semua tingkatan. Shin Tae-yong seperti diketahui diberhentikan PSSSI dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 lalu. Posisinya kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert.